Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakar wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-arif billah al-habib Zain bin Ibrahim bin Smith fi kitabih al-manhaj sawi ila qawli Qutul Qulub li Abi Thalib al-Makki, termasuk daripada kitab-kitab tasawuf yang mana kita dianjurkan oleh para salafus soleh untuk membacanya, yaitu Qutul Qulub. Qut makanan pokok, al-qulub hati, makanannya hati. Yang perlu mendapatkan makanan itu bukan cuma fisiknya kita, bukan cuma badannya kita yang perlu makanan, hati juga memerlukan dengan yang namanya makanan. Seorang Sayyidut Tabi'in Sa'ad bin Musayyib, beliau pernah bertanya kepada seorang tabib atau dokter, wahai dokter, kaifa halul insan idza tarakal akla wasyurba muddata thalathati ayyamin. Wahai dokter, kira-kira bagaimana kesehatan seseorang, bagaimana keadaan tubuh fisik seseorang selama 3 hari tidak makan dan tidak minum? Mungkin kalau 1 hari 1 malam seseorang kuat untuk apa? Meninggalkan yang namanya makanan. 2 hari ada yang kuat, ada yang tidak. Walakin idza tarakal akla muddata thalathati ayyamin la ahad yastati. Tapi jika seseorang meninggalkan makanan dan minuman sampai 3 hari, tidak ada seorang pun yang mampu. Bal qad yamut, kadang-kadang dia bisa mati, karena tubuh ini memerlukan asupan. Lihat itu orang-orang yang sakit, al-marid, idza tarakal akla wasyurub, jika dia meninggalkan makanan dan minuman, madza hadath, apa yang terjadi? Madza asab, apa yang menimpahnya? Akid saufa yusabu bil marad, pasti dia akan terkena apa? Musibah, dia akan sakit. Wa yahtaj ilal ghidaiyah, dan dia akan memerlukan daripada infus. Limadha? Kenapa? Li'annal ma'iat fil jisim intaha. Kenapa? Karena cairan dalam tubuh habis. Dijawab oleh al-Imam Sayyidut Tabi'in Sa'id bin Musayyib, wa kadzalikal qalb, begitu juga hati wahai dokter. Idza taraka sama al-Qur'an wa taraka sama al-hadits wa taraka kalamal ulama wa tarakal aurat saufa yaksu al-qalb. Begitu juga dengan hati manusia wahai dokter. Jika dia meninggalkan makanan hati, apa makan hati? Tidak membaca Al-Quran atau tidak pernah mendengarkan Al-Quran. Makanan hati itu adalah wirid. Dia tidak mau wirid atau tidak mau mendengarkan orang wirid. Idza ijtama'an nas awil jama'a li qiraatil maulid taraka majalisal maulid. Kalau orang kumpul bareng-bareng baca maulid, aulil istighatha au jalasal jama'atun lil istighatsa, atau orang-orang banyak duduk untuk istighatsa, walakin tarakahum, tapi dia meninggalkannya, fayaksul qalb, maka hati dia akan keras. Idza qasal qalb aslab minal hajar, jika hati itu mengeras maka akan lebih keras daripada batu. Al hajar idza qatarat qutratun minal ma saufa yathqubuhu, jika batu itu kena tetesan daripada air, lama kelamaan maka akan apa? Akan lobang. Tapi tidak dengan hati. Kenapa? Aslabu minal hajar, karena lebih keras daripada batu.
Al-Imam Ibn Hajar itu dijuluki Ibn Hajar. Kenapa? Melihat batu yang keras, ditetesi air lama-kelamaan apa? Membekas dan ada lubang sedikit demi sedikit, tapi perlu proses yang lama. Yahtaj ilal ilaj bi muddah tawilah, perlu waktu yang lama untuk semuanya itu. Begitu juga hati manusia. Idza syabi'a minal aurat, jika hati manusia sudah kenyang daripada wirid, artinya tidak mau wirid. Wa syabi'a minal Qur'an, kenyang daripada Al-Qur'an. Wa syabi'a min kalamil ulama, kenyang daripada ucapan ulama. Wa syabi'a min nasihatil kiai, hatinya ini kenyang daripada nasihat kiainya. Saufa yaksul qalbu wa yaslubu aqsa minal hajar, maka yang terjadi hati tersebut akan mengeras dan melebihi daripada batu. Sehingga allafa al-Imam Abu Thalib al-Makki al-kitab al-musamma Qutal Qulub, sehingga al-Imam Abu Thalib al-Makki mengarang satu kitab yang namanya Qutal Qulub, makanannya hati. Fahatsal ulama'u ala qiraati, dan banyak daripada ulama menganjurkan untuk membaca kitab Qutal Qulub ini. Kenapa? Likathrati naf'ih, karena banyak manfaatnya lil qulub, untuk urusan hati. Fakama yura'il insan jismahu rijlahu, sebagaimana manusia itu memperhatikan badannya agar tidak sakit, kakinya, tangannya. Fal qalbu min babil aula, maka memperhatikan hati itu lebih utama. Limada? Li'annal qalba mahattu nadhari rahmatillah, karena hati itu tempat pandangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala nafa'allahu bih, dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa alaikum bimutola'ati Qutal Qulub li Syekh Al-Imam Abi Thalib Al-Makki, fa innahu kitabun jami'un nafi'un. Wa kana Syekh Sahrawardi sahibal awarif yusammihi diwanal Islam, wa huwa min ajma'il kutubi wa anfa'iha fi fannihi ba'da ihya'i ulumiddin. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Wa alaikum bimutola'ati Qutal Qulub, ay ilzam nafsaka au alzim nafsaka biqiraati hadzal kitab, lazimkan dirimu, wajibkan dirimu untuk apa? Untuk menelaah, untuk mengkaji. Setelah ditelaah, dikaji, difahami, apa lanjutannya? Ta'malu bih, kalian amalkan daripada madmunil kitab, isi daripada kitab tersebut. Jadi amalkan isinya. Laisa mujarradal qiraah la siyama sardian, jangan cuma membaca kitab murur saja seperti orang tadarusan. Lah, hunaka naf'un, memang membaca seperti itu ada manfaatnya, walakin naf'uhu aqall, tapi manfaatnya sedikit. Amma idza taqra'uhu bitama'un wa bi'tibar, adapun kalau kalian ini membacanya dengan merenungkan, mengkajinya itu dengan diresapi, fayanfa'uka aktsar fa aktsar, maka kitab tersebut akan memberikan manfaat kepadamu banyak sekali. Saufa tarat taghayyur ahwalik an gharib, ketika kalian mengamalkan daripada kitab Qutal Qulub, enggak lama kalian ini akan merasakan bagaimana perbedaan daripada diri kita yang asalnya malas, semangat ibadah. Asluhu al-kasal thumma yasmur, asalnya dia ini malas kemudian dia semangat. Al-asal la yusalli duha, asalnya enggak sholat duha. Tapi lakin hadzal kitab wa mithluhu, kitab ini dan semisalnya, la yuqra illa inda syekh, tidak dibaca sendiri, tapi dibaca di hadapan kiai atau di hadapan guru. Jadi kitab seperti ini bukan dibaca sendiri. Limada nakhaf
matafham muradal muallif. Yang ditakutkan itu kalian tidak memahami daripada maksudnya muallif. Benar secara nahwu membacanya benar, tapi maksud daripada pengarang itu mungkin yang tidak kita dapat. Wahadal makna manajiduhu illa antorikis suyukh. Makna daripada kitab-kitab model tasawuf ini tidak kita dapat kecuali daripada guru-guru musalsalan, berantai min syekhin dari gurunya sampai pengarang daripada kitab tersebut. Fa innahu kitabun jami'un nafi'un. Kitab Qutul Qulub yajma'ul ma'ani minasy syari'ah wat tariqah wal haqiqah. Kama gorakna kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Qutul Qulub ini bukan cuma kitab yang berurusan dengan ilmu tasawuf. Kitab ini juga seperti Ihya, berurusan dengan apa? Mengandung apa? Di situ diajarkan syariat, diajarkan bertoriko itu seperti apa, wal hakiko dan hakikat itu seperti apa. Ya seperti itu. Lo mathalan wahid akhbaraka hunaka maun. Ada orang mengabari kamu di sana itu air. Ibaratnya itu masih syariat yang kalian kenal. Ba'dama tas'a wa tamshi ila mahalil ma fa ka'annahu tariq. Ketika kalian jalan berusaha sampai menemukan air tersebut, seakan-akan mengamalkan daripada ilmu, dan kalian melihat sendiri itu air, seakan-akan modelnya seperti thariqah. Wa indama tashrab wa tadzuqu ta'mahu, ketika kalian minum itu air dan merasakan daripada rasanya, itu adalah hakikat. Hakikat itu puncak daripada kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Indama wasalal insan ila martabatil haqiqah, ketika manusia sampai ke derajat atau level haqiqah, syaufa tash'ur bi anna kullama siwallahi fanin. Dia akan memahami selain Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Fanin. Apa? Binasa. Makanya Allah mengatakan apa? Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Dalam surat Ar-Rahman, semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala binasa. Wujudnya kita ini, wujudnya kita, keberadaan kita, wujudnya kita ini sebenarnya fil haqiqah al-adam. Wujudnya kita ini sebenarnya adam, tidak ada. Walaupun kita ada, ibaratnya tidak ada. Kenapa? Li'anna wujudana yahtaj ilal mujid. Karena keberadaan kita ini membutuhkan kepada yang menciptakan. Asalnya kita ini tidak ada, kemudian diciptakan Allah, akhirnya menjadi ada. Namun adanya kita ini loh, tetap hakikatnya tidak ada. Farak baina wujudina wa baina wujudillah. Beda antara wujudnya kita dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya Allah la yahtaju ilal mahal. Wujudnya Allah itu tidak membutuhkan daripada tempat. Bal wujudu binafsih. Wujudnya Allah itu dengan dirinya sendiri. Wala yahtaju ila sanad, tidak perlu sandaran. Ammal insan, adapun manusia, wujudu yahtaj ilal mahal, wujudnya itu perlu tempat. Ini sekarang kita tempat duduk di mana? Di atas tempat duduk. Wa yahtaj ilal auqat, kehidupan manusia ini diliputi oleh waktu. Kemudian yahtawihil jihad, tahtawil jihad, manusia ini dikelilingi dengan arah. Mumkinat, itu namanya mumkinat dalam ilmu tauhid, ada 6. Itu manusia. Makanya wujudnya manusia hakikatnya tidak ada. Wa kullu man 'alaiha fan. Semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya tidak ada, binasa. Di sini Allah menggunakan kalimat fanin, binasa. Binasa dari sebelumnya sudah. Ketika Allah menggunakan kalimat yafna, kullu man 'alaiha yafna, semua yang ada di atas bumi yafna, itu asalnya berarti difahami dari ayat ini, asalnya manusia ada kemudian ditiadakan. Sedangkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manusia itu asalnya apa? Tidak ada. Makanya kullu man 'alaiha fan. Fallahu maujud, sedangkan Allah itu maujud. Jadi kalau
melafatkan yang benar itu Allah mawujud. Allah itu ada, bukan Allah wujud, bukan. Wujud itu kalau dalam tauhid sifat ardiyah, ard itu sesuatu yang tidak berdiri sendiri, seperti warna. Ini warna biru, ini warna hitam. Kapan kita ketahui ini warna hitam? Karena ada kainnya. Seandainya kain ini tidak ada, warna hitam tidak akan kelihatan ini. Itu namanya ard dalam ilmu tauhid, bersandar kepada yang lain. Makanya tidak bisa Allah wujud, Allah mawujud. Nah ini Kutul Qulub membahas masalah syariah, thariqah, hakikat, tauhid juga masuk ke dalamnya semuanya. Wa kana Syekh Sahrawardi sahibal awarif, ini salah ketika ini sahibal awarif, khobarnya kana Syekh Sahrawardi. Ada Syekh Sahrawardi, Al-Imam Sahrawardi itu Sayyidu Ta'ifah, termasuk tokoh atau ketua ulama di zamannya, hebat. Sahibal awarif, pengarang daripada kitab Al-Awarif. Ini hebat, ini ulama besar. Ka'amthali Junaid Al-Baghdadi, seperti selevel dengan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Qala Al-Imam Sahrawardi, dikatakan oleh Imam Sahrawardi, beliau yusammihi diwan Islam. Imam Sahrawardi menamakan kitab Kutul Qulub itu dengan diwan Islam. Diwan itu pembukuan, tapi bukan pembukuan untuk uang lah. Ada diwan al-murtazaqah, pembukuan uang itu ABN, diwanul murtazaqah lah. Ada diwan Islam, diwan fi ulumil Islam, buku yang berisi apa? Pembukuan yang di situ berisi apa? Ilmu-ilmu dalam agama sampai dijuluki Diwanul Islam ini karena hebatnya ini kitab. Wa huwa min ajma'il kutubi wa anfa'iha fi fannihi ba'da Ihya Ulumuddin. Wa dzakara Sahrawardi Kutul Qulub hadza min ajma'il kutub. Min ajma'il kutub. Idza dzukira ajma' maknau hadzal kitab yashmulul kull. Ketika dikatakan ajma' itu mencakup semuanya. Li'anna idza kanal kitab madmunul fikih yusamal fikih. Kalau kitab itu isinya fikih, enggak bakal dikatakan ajma', dikatakan kitab fikih. Idza kanal kitab madmunaha an-nahw, jika kitab itu isinya nahwu, maka dikatakan nahwu. Ketika dikatakan ajma' itu berarti apa? Gabungan. Berarti bukan cuma satu ilmu yang dibahas di dalam kitab tersebut, tapi ajma' banyak ilmu. Wa anfa'iha, termasuk kitab yang paling manfaat. Kita nggak tahu kitab itu manfaat atau tidak kecuali orang-orang hebat yang telah mencobanya. Orang-orang hebat yang telah mencobanya. Nah, dikatakan anfa ini karena ulama-ulama hebat seperti As-Sahrawardi, Al-Habib Abdullah Haddad, dan ulama-ulama yang lain, qad jarrabah, mereka telah mencobanya, wa hasalan nafa', dan mereka mendapatkan nafa' bi qiraati hadzal kitab, dengan membaca kitab ini Kutul Qulub, wa bi amali, dan dengan mengamalkan ini kitab. Lakin mereka masih memberikan qaid ba'da Ihya Ulumuddin. Hebatnya ini kitab, tapi setelah apa? Ihya Ulumuddin. Faka'annahu ma fi al-badil lil ihya, seakan-akan tidak ada gantinya untuk apa? Ihya Ulumuddin. Seakan-akan tidak ada levelnya kitab Ihya Ulumuddin dalam tasawuf. Tidak ada levelnya, artinya level tertinggi semua. Yang lain dibawa daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kutubun ukhra fi suluk, kitab-kitab lain dalam suluk. Suluk itu ibarah an muddatit tilmid fi sayrihi ilallah subhanahu wa ta'ala. Suluk itu ibarat proses dari seorang murid untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal laisatul lafaqat, bahkan bukan cuma murid, bal kullu man fi marhalati sa'i wal masyi ilallah yusamma murid. Tapi semua orang yang masih dalam proses berjalan melangkah menuju kepada Allah, semua namanya apa? Murid. Kalau sudah sampai namanya
Wasil. Kalau bisa menyampaikan orang, kalau bisa menyampaikan orang itu namanya musil. Makanya paling enak dalam tasawuf itu belajar sama musil, orang yang sudah sampai. Kalau kita belajar tasawuf dengan membaca sendiri, kita masih murid terus berjalan, belum sampai masih lama sampainya, capek berat. Kalaupun sampai, falau intaha ila darajatil wasal, kalau sampai dalam derajat level sampai, wahada laisa bimakna annahu yisul insani ilallah, itu juga bukan berarti dia bisa menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lakin idza wasalta ila halatil isol, tapi kalau kalian sudah sampai dalam level musil, fahada fi ghayatin nikmah, ini puncak daripada kenikmatan. Sudah sampai bisa juga menyampaikan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidzalik kana al mutaqaddimun, oleh karenanya para pendahulu ma yufarik majalisa syuyukhihim, orang-orang dulu itu tidak berpisah atau menjauh daripada majelis-majelis gurunya mereka. Li'annahu ma awsala syaikhu fi mudda qariba la yasiluhu fi mudda tawilah, karena jika kalian duduk bersama guru akan disampaikan oleh mereka kepada Allah dalam waktu yang dekat, di mana di saat itu jika kalian berjalan sendiri perlu waktu yang lama untuk sampai. Makanya jangan jauh-jauh dari guru, jangan jauh-jauh dari kiai. Fi majmu'i kalamil Habib Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih, annahu sa'alahu ba'du talabati amma tanbaghil qira'atu fihi, faqala iqra' fil bidayah wal adkar wal minhaj. Wa qala innal Habib Abdullah al-Haddad yaqul qira'atul minhaj fil fiqh wal ihya fi tasawuf wal baghawi fi tafsir wal mulha fil i'rab wa kutub Ibn Hisham mimma yasulu bi qira'ati al-futu wa tataraqqa biha ar-ru'intaha. Dzakara al-Imam al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Wal Habib Ahmad bin Hasan al-Attas hada yu'tabar min Syekhil Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Habib Ahmad bin Hasan al-Attas ini termasuk daripada guru Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, sahibul Maulid Simtiduror, pengarang daripada Maulid Simtiduror. Wal Habib Ahmad bin Hasan al-Attas tilmid li Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Habib Ahmad bin Hasan al-Attas ini murid daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Madza qala Habib Ahmad bin Hasan, apa yang dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan? Sa'alahu ba'du thalabah, sebagian murid tanya. Wa hadza huwa shahih, murid itu banyak tanya kepada guru jika ada yang tidak faham. Wa su'aluhu la li ta'annud, soal seorang murid kepada guru itu jangan sampai pertanyaan yang sifatnya ta'annud, apa, membantah atau mengajari. Lakin su'aluhu lil istifadah, soal seorang murid, pertanyaan seorang murid kepada guru itu lil istifadah, untuk mendapatkan apa? Faedah, ziyadatul ilm, tambahan ilmu. Sa'ala ba'du talaba ammatan baghil qira'atu fi. Ya Habib, mahyal kutub alladzi naqra'uhu. Habib, kitab apa yang baik yang kita baca? Kitab itu banyak. Kalau kita belum tahu isi kitabnya, tanya. Kama turid antashtari syai'an, seperti misal kalian ini ingin membeli makanan, wala ta'rif tu'mahu, dan kalian tidak tahu rasa makanan tersebut, kira-kira tashtari mubasyaratan au tas'al man dzaqahu, kalian langsung beli atau bertanya kepada orang yang pernah merasakan? Yang benar apa? Nas'al man dzaqahu, ya kita bertanya orang yang telah apa? Merasakan. Oh, ini enak, ini gini rasanya, ada manisnya, ada kecutnya dikit. Oh, enak berarti, oh enak. Sama akal dicerna, oh enak ini, beli. Kalau kita beli tidak tahu rasanya, mahal harganya, apa yang terjadi? Khosaro, apa? Rugi. Nah, oleh karenanya ulama-ulama dulu itu kalau baca kitab tanya sama guru-gurunya mereka. Kenapa? Biar tidak salah jalan. Biar tidak salah jalan. Seperti beli mobil, kama indama tashtari asayarok, seperti mau beli mobil. Is'al mujarrib, tanya orang yang pernah mencoba. Kalau salah nanti akhirnya keliru, mobil Cina gampang rusak.
Tanya sama mereka yang pernah mencoba. Dijawab oleh beliau, Iqra fil bidayah. Bacalah kitab Bidayatul Hidayah, kata beliau. Ini kunci bagi pemula membaca kitab Bidayatul Hidayah, karya daripada Al-Imam Ghazali. Tsumma taqra al-adhkar lil Imam An-Nawawi. Kemudian yang kedua, jangan lupa baca kitab Adhkar Imam Nawawi. Masya Allah, kitab Adhkar itu ada fikihnya juga, ada doa-doanya, ada hadisnya. Sampai dikatakan oleh salaf, hatta qala aslafun salihun, sampai dikatakan oleh pendahulu-pendahulu kita, bi'iddar li syira'il adhkar, pepatah. Bi'iddar, juallah rumah li syira'il adhkar, untuk membeli kitab apa? Al-adhkar. Saking apa? Saking hebatnya itu kitab. Rumah itu padahal mahal, tidak semua orang itu bisa punya rumah lebih dari satu, tidak semua orang bisa buat rumah lebih dari satu. Ibaratnya rumah itu sesuatu yang mahal, tapi lebih mahal kitab Adhkar, kata salaf-salaf kita. Limada hatta ya'muruna bil bai'i, sampai memerintahkan kita untuk menjualnya. Alasan mada? Untuk apa? Li syara'i kitab bil adhkar, untuk membeli kitab Adhkar Imam Nawawi. Wal minhaj, jangan lupa kalau membaca fikih kitab minhaj. Atau minhaj di sini yang dimaksud bukan minhaj fikih, tapi minhajut talibin. Kitab Minhajut Talibin juga karya Al-Imam Ghazali. Soalnya bahas tasawuf. Kalau fikih baru minhaj Imam Nawawi. Wa qala innal Habib Abdullah bin Alawi Haddad yaqul, Habib Abdullah Haddad mengatakan apa? Qiraatul minhaj fil fikih. Nah, ini baru minhaj yang kedua, ini fikih. Qiraatul minhaj fil fikih, kalau bisa fikih itu baca sampai minhaj. Mungkin pertama itu membaca Risalatul Jami'ah karya Habib Ahmad bin Zain. Setelah itu naik apa? Naik Safinatun Najah, atau baca Sulam Taufik. Setelah itu atau Mukhtasar Latif, kitab Mukhtasar Latif yang disarahkan oleh Al-Imam Romli, disarahkan dengan nama Al-Fawaid Al-Mardiyah, atau dinamakan Muqaddimah Shaghir, pembukaan yang kecil, karena pengarangnya sama dengan yang mengarang Muqaddimah Hadrami atau Busrul Karim. Baru setelah itu naik apa? Naik Muqaddimatul Hadrami, yaitu yang disarahkan dengan kitab apa? Busrul Karim. Diiringi juga dengan apa? Kitab takrib Fathul Qorib, disarahkan takrib, syarahnya banyak, hasyiahnya banyak, syarahnya juga banyak. Iqna itu syarah daripada apa? Daripada Fathul Qorib Al-Mujib, atau dikenal dengan Abi Syuja, namanya Abi Syuja. Banyak syarahnya, hasyiahnya juga banyak. Al-Bajuri atau Baijuri, atau hasyiahnya itu hasyiah siapa? Al-Bujairami, hasyiahnya juga. Atau hasyiahnya itu apa di rumah itu? Al-Mudabiri, ada hasyiahnya juga. Hasyiahnya lagi itu lupa lagi di rumah itu, Al-Anyabi atau apa. Banyak hasyiahnya. Setelah belajar ini naik lagi di atasnya apa? Zubat Ibn Ruslan. Zubat itu 1070 apa 1000 lebih, 1000 bait lebih. Kalau bisa hafal Zubat itu bagus. Kenapa? Di situ terdapat 5000 permasalahan fikih. Kalau kita hafal Zubat, berarti kita menghafal berapa? 5000 permasalahan dalam ilmu fikih. Alhamdulillahil jalal, ya gitu Zubat. Setelah itu biasanya belajar apa kita? Fathul Mu'in kadang-kadang. Syarahnya syarahnya itu Qurratul Ain, syarahnya adalah Fathul Mu'in. Syarah Fathul Mu'in itu syarah. Hasyiahnya I'anatul Talibin atau Tarsyihul Mustafidin. Baru kita naik ke Minhaj Al-Imam Nawawi. Banyak syarahnya Minhaj. Mughnil Muhtaj Al-Imam Khatib Asy-Syarbini, Nihayatul Muhtaj Al-Imam Romli, Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, atau An-Najmul Wahhaj, syarahnya Minhaj, karya daripada Al-Imam Ad-Damiri. Macam-macam.
Cuma kata salaf kita, man qara al-hawashi kharaja balashi. Orang yang membaca hasyiah nanti keluar tidak dapat apa-apa. Istilahnya matan itu diperkuat dulu sama syarahnya, baru baca hasyiah. Jangan terburu-buru baca hasyiah. Baca hasyiah matanya nggak paham nanti. Illa hasyiaten, kecuali 2 kitab hasyiah. Apa? Hasyiatul takrib, hasyiatul bajuri dan i'an thalibin. Ini hasyiah bajuri dan hasyiah i'an thalibin. Ini yang paling disukai oleh para salaf-salaf al-mutaakhirin. Minhaj. Man qara al-minhaj haj. Siapa yang baca minhaj insyaallah haji katanya. Wal ihya fi tasawuf. Jangan lupa membaca ihya dalam urusan tasawuf. Wal baghawi fi tafsir. Kalau tasawuf banyak tasawuf seperti Kutul Qulub itu semuanya. Cuma roksuha paling utama pada dalam tasawuf. Ihya Ulumuddin. Ada apa? Ada hikam juga, itu tasawuf. Tapi jangan baca tasawuf kecuali juga diiringi dengan membaca kitab fikih. La taqra tasawuf illa bimuqaranatil fikih. Jangan baca tasawuf kecuali dengan apa? Dengan fikih. Asan matazilla qadamu, supaya tidak terpeleset nanti kakinya. Kalau membaca tasawuf tidak punya dasar atau asas daripada ilmu fikih. Wal baghawi fi tafsir. Tafsir banyak, tapi pilihan daripada salaf soleh, pilihan daripada Imam Haddad Baghawi, atau dinamakan Ma'alimut Tanzil. Ma'alimut Tanzil banyak tafsir. Ada tafsir apa namanya? At-Tabari. Kalau tafsir Tabari itu dalilnya langsung hadis-hadis semua. Al-Baghawi ini juga ahli hadis, punya kitab Sunnah namanya, Syarh Sunnah, ahli hadis beliau. Tafsirnya juga maksudnya banyak yang akurat, karena katsir min kutubi tasawuf, banyak daripada kitab tasawuf itu, banyak daripada kitab tasawuf hikayah Israiliyah, banyak cerita-cerita apa? Israiliyah, banyak cerita-cerita Israiliyah itu tempatnya ditafsir. Dongeng-dongeng, cerita-cerita yang kadang-kadang segitu-gitu itu ditafsir banyaknya. Banyak tafsir. Ada tafsir Al-Khatib Syarbini, ada tafsir Al-Imam Qusairi, ada Lataiful Isyarat namanya. Tafsir At-Tusturi, Amilam Absahal At-Tusturi ada Baharul Muhit ada. Banyak tafsir, banyak. Ada Sofwatu Tafasir, ini yang mutaakhirin, yang mudah dibaca. Sofwatu Tafasir banyak. Cuma yang dipilih salaf Baghawi. Wal mulha fil i'rab, kalau urusan i'rab jangan lupa baca mulha. Kalau di Arab itu di Hadramut, bukan di Arab semua, karena pengarangnya Hadramut. Kalau di Hadramut itu baca mulha. Biasanya kalau di pondok-pondok Jawa di Indonesia baca Imriti. Baca Imriti di sini. Baca Nadham Maksud atau Imriti, dua-duanya. Iya, Imriti. Paling enggak baca Imriti. Imriti itu sama dengan apa? Dengan Al-Mutammimah Al-Jurmiyah. Cuma Mutammimah itu nathar, prosa nathar. Tapi kalau apa namanya? Imriti itu Nadham ya. Jangan keliru bacanya Umaryati nanti ya. Jangan Umaryati, Imriti. Kenapa Imriti? Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walid hatta nahat qulubuhum linahwi min adimi sya'nihi. Terus 250 lebih. Wa kutubi Ibn Hisham. Oh, kalau baca sirah Ibn Hisham ini. Ibn Hisham ini rajanya dalam sirah. Kalau membaca kitab sejarah Ibn Hisham. Kalau membaca sejarah Ibn Hisham. Ibn Hisham ini juga bukan ahli sejarah toh. Ibn Hisham ini juga ahli apa? Ahli nahwu. Apa kitab nahwu yang dikarang banyak? Di antaranya apa? Qatrun Nada. Takraun Qatrun Nada, baca Qatrun Nada. Bagus juga Qatrun Nada. Cuma ibaratnya itu makut, ibaratnya agak ruwet. Perlu syarah itu Qatrun Nada. Qatrun Nada itu karya daripada Ibn Hisham. Dan kebanyakan atau apa namanya kitab-kitab yang top-top dalam ilmu nahwu itu karangan Ibn Hisham. Seperti apa? Ini bahas Ibn Hisham di sini bahas kitab nahwunya, bukan kitab sirahnya, sejarahnya. Seperti kitab Mughnil Labib nahwu, kitab Mughnil Labib atau Syudurud Dahab. Itu semua karya daripada Ibn Hisham. Atau beliau juga punya sarah daripada
Alfiya Ibn Malik, Awdhahul Masalik. Banyak karya dia, banyak. Tapi Ibn Hisham ini termasuk ulama yang berasal dari Mesir. Kalau ulama-ulama nahwu ini biasanya dari luar negara Arab, dari Spanyol. Al-Imam Qurtubi itu Spanyol, dari Cordoba. Atau Imam Sapa itu dari Mursia. Mursia itu Spanyol juga. Banyak ulama-ulama itu berasal daripada Spanyol, itu banyak. Asy-Syatibi banyak. Ibn Hisham ini juga punya karangan dalam sirah sejarah. Sirah Ibn Hisham paling terkenal. Pertama Ibn Hisham ini madhabu Hanafiyah. Madhabnya Ibn Hisham itu Hanafi. Fi akhiril umur tahawala ila Syafi'i. Di akhir umur berpindah ke dalam madhab Syafi'i. Lauma akhta'tu, kalau tidak salah saya. Wa kadzalika Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau itu awal-awalnya itu madhab Hambali, kemudian pindah ke Syafi'i, atau Syafi'i dulu pindah Hambali. Banyak ulama-ulama gitu, banyak, tidak ada masalah. Sama-sama madhab yang muktabar, sama-sama madhab yang benar dalam agama. Banyak yang gitu ulama-ulama. Di akhirnya pindah madhab lain, banyak daripada ulama. Mimma yahsulu bi qiraatiha al-futuh. Jadi kalau orang baca kitab-kitabnya Ibn Hisham, banyak orang yang dapat futuh. Futuh itu dibuka pemahamannya oleh Allah, dimudahkan semuanya. Pemahamannya dibuka, cepat dan mudah memahaminya. Itu kalau kita dapat futuh. Allah ta'alaina futuhal doa setiap sholat, minta futuhal arifin. Wa tataraqqa bihar ruh, dan juga apa? Dengan membaca kitab-kitab Ibn Hisham ini, hati kita ini naik, terangkat hati kita, mudah semuanya mudah. Wa hadza la na'rifu illa abaras syuyukh. Manfaat-manfaat seperti ini tidak kita dapati kecuali lewat jalurnya siapa? Para guru. Lidzalik la tufarik syuyukhakum. Jangan berpisah menjauh dengan guru-guru dan kiai-kiai kalian. Uqrubu minhum, mendekat dari mereka. Watlubu minhum an-nadrah, minta dari mereka nadrah, pandangan guru itu jangkauannya sampai akhirat, pandangannya jauh, bukan seperti kita melihat ini. Pandangan guru itu kadang-kadang sampai masuk ke tubuh kita, sampai kepada anak-anak dan cucu kita kadang-kadang. Pandangan kiai-kiai, guru-guru. Utlubu minhu an-nadrah, minta kepada mereka nadrah, wa tuhsinud dzan bihim, dan berprasangka baik kepada siapapun daripada guru dan anak-anaknya, bila istisna, tanpa terkecuali. Limada li'annal madad biqadril masyhad, karena anugerah yang kamu dapat sesuai dengan kadar keyakinan dan pandanganmu kepada gurumu. Pandangan kepada gurumu baik, kamu akan mendapatkan madad, mendapatkan anugerah. Pandangan kepada gurumu jelek, pandangan kepada gurumu pandangan yang suudon, kamu tidak akan mendapatkan barokah daripada ilmu. Lidzalik hayya. Lidzalik ayo. Hayya itu ayo. Hayya, ayo. Nujahid, kita sungguh-sungguh. Wa najtahid, semangat. Semangat itu apa? Lil jihad. Tapi jihadus sahabat al-harab, jihadnya para sahabat dulu itu harap perang. Wa jihaduna bil muraja'ah wal mutola'ah wat ta'allum. Tapi jihadnya kita dengan mengkaji, dengan belajar, hifdzul mutun, menghafalkan matan-matan, menghafalkan daripada Safina, menghafalkan daripada Fathul Qorib, menghafalkan daripada Imriti, menghafalkan daripada kitab-kitab yang diperintahkan oleh kiai dan guru-guru kita. Insya Allah kalau kita disiplin dan mengikuti petunjuknya, al-barokah ta'um, barokah itu akan datang kepada kita semua. Amin. Allahumma amin.
Fatihah bil qabul wal iqbal wal usul wa ila hadratir rasul abil batul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anallahu yaghfir dzunubana yastur uyubana yafarij kurubana wa yuhassin munqalabana wa ala ta'atika inna wa ala babika faltuna wa la yashfi mardana dhahiran wa batina wa ala man ashabana salihun wa ila hadratin nabil mustafa al mukhtar mujtabal murtaja al fatihah.